Lagi mikir mau rakit PC di tahun 2025, pas cek harga kok kaget banget. Tenang, kamu nggak sendirian. Pasarnya emang lagi aneh, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngerakit PC idaman. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas strateginya. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Kalau belakangan ini kalian ngerasa harga RAM sama SSD itu mahal banget, kayak nggak masuk akal, perasaan kalian itu bener 100%. Dan ini kejadian di mana-mana. Nah pertanyaannya, kenapa bisa begini? Jadi ceritanya tuh gini, di pertengahan 2024, produsen lagi kelebihan stok, jadi mereka ngurangin produksi. Nggak lama kemudian, boom, tren AI meledak di mana-mana. Semua perusahaan teknologi raksasa langsung borong memori dan storage super kenceng buat server mereka. Hasilnya, ya jelas, stok buat kita-kita yang mau ngerakit PC jadi langka banget, dan harganya langsung terbang ke langit. Ditambah lagi ada transisi ke teknologi baru kayak DDR5 yang bikin biayanya makin bengkak. Nah, kutipan dari Old Techno ini bener-bener pas banget. Kayaknya era kita bisa dapat SSD 500 ribuan itu, ya untuk sementara harus kita lupain dulu dan mulai sesuaikan ekspektasi kita. Tapi tenang dulu nih, jangan langsung pesimis. Di sini kita bakal cari solusinya bareng-bareng, langkah demi langkah. Mulai dari ngertiin tantangannya, nentuin budget dan tujuan, milih komponen pakai strategi cerdas, sampai lihat contoh rakitan jadinya, biar nanti kalian bisa ngerakit dengan lebih pede. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tantangan merakit PC di 2025. Yuk kita kupas tuntas kenapa budget yang tahun lalu rasanya udah oke banget, sekarang kok kayaknya kurang terus. Coba deh lihat ini. Gila kan? Grafis ini nunjukin gambaran kasarnya. 70% pasokan memori dan storage kencang itu lari ke server-server buat AI. 20%-nya diambil sama perusahaan-perusahaan besar. Terus kita, para gamer dan kreator, cuma kebagian sisa remahannya, 10%. Nah, inilah akar masalah kenapa barangnya susah dicari dan harganya jadi mahal. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita fokus ke solusinya, ke apa yang bisa kita kontrol. Ini langkah paling krusial sebelum kamu ngeluarin duit sepeser pun. Tentukan tujuan dan budget kamu sejelas-jelasnya. Pertanyaannya mungkin kelihatan simpel, tapi ini krusial banget. PC ini nantinya mau dipakai buat apa sih? Fokus utamanya buat main game, ngejar frame rate rata kanan, atau buat bikin konten yang butuh tenaga super buat rendering video dan multitasking berat? Jawaban jujur kamu di sini bakal nentuin semua pilihan komponen nanti. Nah, di sini bedanya kelihatan banget. Kalau PC-nya murni buat gaming, udah jangan ragu lagi, alokasiin budget terbesar kamu buat GPU. GPU tuh rajanya titik. Tapi buat bikin konten, strateginya beda total. Kamu butuh keseimbangan. CPU yang core-nya banyak itu bakal jadi pahlawan pas lagi rendering, sementara GPU yang kencang penting banget buat aplikasi kayak DaVinci Resolve. Dan ingat ya, ini penting banget. Buat para kreator, 32 GB RAM itu sekarang bukan lagi barang mewah, tapi udah jadi standar minimum biar kerjaan lancar. Oke, tujuan udah dapat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Strategi milih komponennya di tengah pasar yang lagi kayak gini. Kuncinya cuma satu, bikin pilihan yang cerdas. Nah, ini dia, dilema klasik sepanjang masa buat para perakit PC. Apalagi yang budgetnya pas-pasan. Soal GPU, komponen paling mahal. Mending mana? Beli bekas yang lebih bertenaga atau beli baru yang lebih irit daya dan ada garansinya? Coba kita bedah langsung ya. Misal, budget kamu ada di sekitar 1,5 jutaan, pilihannya antara GTX 1070 bekas atau GTX 1650. Kalau lihat performa mentahnya, GTX 1070 yang umurnya udah tua ini jelas jauh lebih kenceng. Tapi, ada tapinya, konsumsi dayanya hampir 2 kali lipat lebih boros dan risikonya tinggi banget karena barang tua tanpa garansi. Di sisi lain, GTX 1650 itu lebih modern dan super irit daya. Jadi pilihannya ada di tangan kamu, mau performa mentah tapi was-was atau yang lebih aman tapi performanya di bawahnya. Kalau kamu akhirnya mutusin buat berburu di pasar bekas, ini tips-tips sakral yang wajib kamu lakuin. Pertama, dan ini paling penting, selalu minta garansi personal ke penjualnya minimal 3 hari deh. Ini jaring pengaman kamu. Terus, cek fisiknya baik-baik, jangan sampai ada yang aneh. Kalau bisa, minta bukti video pas GPU-nya lagi dites. Dan hati-hati sama kartu bekas mining ya. Oke, pilihan strategi selanjutnya itu soal platform. Di sini ada 2 persimpangan jalan nih. Jalan pertama, jalan hemat. Bertahan di platform lama kayak AM4. Pilihan motherboard sama CPU-nya banyak banget dan harganya murah-murah. Tapi ya gitu, jalan buat upgrade-nya udah mentok. Jalan kedua, jalan investasi. Pindah ke platform baru yang udah dukung DDR5.
Emang sih modal awalnya lebih gede, tapi ini investasi biar kedepannya kamu lebih gampang buat upgrade. Udah cukup ya teorinya, pusing nanti. Sekarang kita lihat contoh nyatanya aja. Ini ada beberapa contoh racikan PC yang bisa jadi panduan buat kalian. Pertama, buat yang budgetnya super mepet, ini bukti kalau dengan duit di bawah 5 juta pun, kamu masih bisa punya PC yang oke buat main game dan ngerjain tugas. Nah, kunci dari rakitan ini adalah pinter-pinter manfaatin komponen generasi lama yang harganya udah jatuh, kayak Intel Core i5 generasi ke-6. Dipasangin sama GPU legendaris GTX 1050 Ti, PC ini masih kuat banget buat main game-game e-sport di 1080p. Oh ya, lihat deh strategi RAM-nya. Kita pakai satu keping 16 GB. Kenapa? Biar nanti kalau ada rezeki lagi, tinggal nambah satu keping lagi, langsung jadi 32 GB. Pinter kan strateginya? Sekarang ayo kita naik kelas. Kita coba gandain budgetnya jadi sekitar 10 jutaan. Dengan modal segini, target kita juga naik, yaitu bisa main game dengan nyaman di resolusi 2K. Di rakitan ini, bintang utamanya udah jelas, NVIDIA RTX 4060. Ini tiket emas kamu buat main game 2K dengan lancar jaya. Apalagi kalau dibantu sama teknologi ajaib kayak DLSS. Buat prosesornya, kita pakai favorit semua orang. Ryzen 5 5600 di platform AM4 yang bandel dan harganya bersahabat. Kombinasi ini jujur aja salah satu yang price to performance-nya paling juara saat ini. Wah, gak kerasa kita udah ngebahas banyak banget ya. Dari masalah pasar sampai contoh-contoh rakitan. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya jadi beberapa poin penting biar kamu bisa merakit PC dengan cerdas di tahun 2025 ini. Jadi, ingat baik-baik ya. Ini 4 aturan emasnya. 1. Tentukan tujuan dulu. Jangan buang-buang duit. 2. Berani ambil pilihan cerdas. GPU bekas itu bisa jadi harta karun kalau pinter milihnya. 3. Dan ini tolong banget dicatat, jangan pernah pelit sama yang namanya PSU. Itu jantung dari PC kamu. Dan terakhir, mikirin buat besok. Percaya deh, RAM 32 GB itu bentar lagi bakal jadi standar baru, biar main game gak patah-patah. Dan buat nutup obrolan kita, ada kutipan yang ngena banget dari kios komputer. Di kondisi pasar kayak sekarang, kuncinya cuma 2. Sadar diri sama budget yang kita punya, dan realistis sama ekspektasi. Cuma itu cara terbaik biar bisa ngerakit PC yang bikin puas tanpa bikin kantong bolong. Sebagai bahan renungan nih buat kita semua, tren AI ini kayaknya nggak akan melambat dalam waktu dekat. Pertanyaannya, apakah ini normal yang baru? Apa kita harus mulai terbiasa sama harga komponen yang lebih mahal? Atau ini cuma sementara? Ini pertanyaan besar yang jawabannya cuma waktu yang bisa kasih tahu. Terima kasih sudah menyimak.